Pengertian anggaran secara umum. Pengertian anggaran adalah sebagai suatu perencanaan dalam perusahaan atau organisasi yang disusun secara terpadu dan dijelaskan dalam satuan unit moneter pada suatu periode atau jangka waktu yang sudah ditentukan. Pengertian anggaran menurut para ahli. 1. Menurut Munandar, pengertian anggaran adalah suatu rencana yang disusun dengan sistematis yang meliputi semua aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam unit dan kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu. Menurut Nafarin, pengertian anggaran adalah rencana tertulis tentang sebuah organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu. Biasanya anggaran dinyatakan dalam satuan moneter, tapi biasa juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa. Menurut Sofyan, pengertian anggaran adalah pendekatan yang sistematis dan formal yang bertujuan untuk mencapai pelaksanaan fungsi perencanaan sebagai alat bantu pelaksanaan tanggung jawab manajemen. Sistem anggaran. Sistem anggaran adalah tatanan logis, sistematis, dan baku yang terdiri dari tata kerja, pedoman kerja, dan prosedur kerja penyusunan anggaran yang saling berkaitan. Terdapat 5 jenis sistem penganggaran yang diterima umum, yaitu tipe-tipe anggaran. 1. Ceiling budget tipe anggaran yang dipakai untuk tujuan-tujuan pengawasan dinamakan ceiling budget. Anggaran jenis ini mengawasi suatu instansi secara langsung dengan cara menentukan suatu batas-batas pengeluaran melalui peraturan penggunaan atau pemberian, atau secara tidak langsung dengan cara membatasi suatu penghasilan instansi pada sumber yang diketahui dan jumlah yang terbatas. 2. Align item budget tipe. Ini menggolongkan sebuah pengeluaran berdasarkan jenis dipakai untuk mengawasi jenis-jenis pengeluaran dan juga jumlah totalnya. 3. Performance and program budget tipe. Ini berguna untuk menspesifikasi kegiatan-kegiatan atau program-program yang berdasarkan mana dana. Digunakan dengan cara demikian membantu dalam evaluasinya dengan cara memisahkan pengeluaran-pengeluaran berdasarkan fungsi. Sifat 4. Rancangan anggaran. Realistis. Artinya tidak terlalu optimis dan tidak pula terlalu pesimis. Yang kedua, luas. Artinya tidak terlalu kaku dan mempunyai peluang untuk disesuaikan dengan yang mungkin berubah. Untuk itu, pihak manajemen perlu mengamati perubahan lingkungan yang terus-menerus terjadi agar dapat melakukan penyesuaian bila mana diperlukan. Ketiga, continue. Artinya membutuhkan perhatian terus-menerus dan tidak merupakan suatu usaha yang insidental. Asas-asas penyusunan anggaran. 1. Asas plafon, bahwa anggaran belanja yang diminta tidak melebihi jumlah tertinggi yang telah ditentukan. 2. Asas pengeluaran berdasarkan mata anggaran, artinya bahwa anggaran pembelanjaan harus didasarkan atas mata anggaran yang telah ditetapkan. 3. Asas tidak langsung, yaitu suatu ketentuan bahwa setiap penerimaan uang tidak boleh digunakan secara langsung untuk sesuatu keperluan pengeluaran. Pengertian APBP, anggaran belanja perusahaan merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dan terukur dalam bentuk angka yang terdiri dari keseluruhan kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa depan. Karena berbentuk angka atau satuan moneter, anggaran belanja sering disebut sebagai rencana keuangan. Sebuah keuangan perusahaan. Yang ke-1, dana sendiri. Menggunakan dana sendiri paling banyak dilakukan oleh pengusaha dalam memodali usahanya. Pemakaian dana ini dimungkinkan bila memiliki simpanan uang tunai di bank. Yang kedua, dana pinjaman. Jika Anda tidak mempunyai simpanan dana pribadi dan kekurangan dana, maka alternatif lainnya adalah dana pinjaman. Yang A, kredit usaha. Kredit usaha pada berbagai bank dikemas dengan nama yang berbeda. Kredit usaha diberikan sesuai dengan jenis usaha masing-masing. Yang B, kredit tampak agunan atau singkatan KTA. Beberapa lembaga perbankan menunjukkan program kredit tanpa agunan, singkatan dari KTA, yaitu kredit perorangan yang tidak menggunakan agunan sebagai jaminan untuk keperluan konsumsi. Yang C,
Perum Pegadaian, suatu lembaga keuangan yang dimiliki pemerintah untuk menyalurkan pinjaman dengan jaminan barang tertentu dengan tingkat bunga yang relatif rendah dan dihitung per 2 mingguan. D. Pinjaman BUMN. Dana yang digunakan sebagai pinjaman dari BUMN adalah dana kemitraan yang sebagian berasal dari laba perusahaan yang disisihkan untuk perusahaan kecil. Pengertian APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dasar hukum dalam penyelenggaraan keuangan daerah dan pembuatan APBD adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang pemerintah daerah, dan 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan pertanggungjawaban keuangan daerah serta tata cara pengawasan, penyusunan, dan perhitungan APBD. Fungsi APBD. APBD yang disusun oleh setiap daerah memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, ada fungsi otoritas APBD. Sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan belanja untuk masa 1 tahun. Yang kedua, ada perencanaan APBD. Merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah pada tahun yang bersangkutan. 3. Fungsi pengawasan APBD merupakan pedoman bagi DPRD, BPK, dan instansi pelaksanaan pengawasan lainnya dalam menjalankan fungsi pengawasannya. 4. Fungsi alokasi. Dalam APBD telah digambarkan dengan jelas sumber-sumber pendapatan dan alokasi pembelanjaannya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. 5. Fungsi distribusi. Sumber-sumber pendapatan dalam APBD digunakan untuk pembelanjaan yang disesuaikan dengan kondisi setiap daerah dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan. Sumber keuangan atau pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang pertama, pajak. Daerah dibagi menjadi 2, yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Contohnya, pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan lainnya. Yang kedua, ada retribusi daerah, misalnya retribusi pelayanan kesehatan, kebersihan, dan lain-lainnya. 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, misalnya dividen dan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga. 4. Lain-lain penerimaan daerah yang sah seperti jasa giro, pendapatan bunga, komisi, dan potongan. Pembiayaan. Sumber yang satu ini merupakan sisa lebih perhitungan anggaran daerah SILPA, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, serta hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Belanja daerah. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang jadi kewenangan provinsi atau kabupaten kota. Belanja daerah terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya pada bidang tertentu bisa dilaksanakan antar pemerintah daerah dengan ketentuan undang-undang. Macam-macam belanja daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup yang pertama, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, dan perhubungan. Pengertian APBN. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara dalam waktu setahun. Terus ada 4 landasan hukum APBN. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 1. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 berisi tentang pendapatan dan belanja negara. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 membahas keuangan negara.
Yang keempat ada Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Terus ada fungsi APBN, yaitu alokasi. Fungsi alokasi yang dimaksud di sini adalah APBN difungsikan oleh pemerintah untuk mengalokasikan pendapatan yang diperoleh kepada sasaran yang dituju dalam pemerintahan. Terus ada distribusi. Fungsi distribusi dijalankan dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam negara tersebut. Dalam hal ini, pemerintah akan mendistribusikan sebagian dari pendapatan negara ke beberapa sektor dengan merata dan tentunya adil. Yang ketiga ada stabilisasi. Stabilisasi dalam fungsi APBN dalam pemerintah berfungsi untuk menstabilkan keadaan ekonomi pemerintahan dan tentunya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Di sini APBN memiliki fungsi yang sangat penting karena nantinya akan berdampak pada perekonomian negara. Terus ada prinsip penyusunan APBN. Penyusunan APBN terbagi menjadi 3 prinsip, yaitu hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. Terarah, terkendali sesuai dengan rencana kegiatan, semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan potensi nasional. Yang menyusun atau membuat APBN adalah pemerintah, yaitu presiden yang dibantu oleh para menteri, sedangkan DPR mengesahkan atau menyetujui dan menyusun APBD adalah pemerintah daerah dan disahkan oleh DPRD. Terus ada sumber keuangan atau pendapatan negara. Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak dibagi dalam 7 sektor, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional, serta bea masuk dan cukai. Terus ada macam-macam belanja pemerintah pusat atau negara. Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Belanja negara sangat berperan penting dalam usaha mencapai kesejahteraan rakyat. Jenis-jenis belanja tersebut adalah sebagai berikut. Belanja pegawai. Pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai, baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah di dalam maupun di luar negeri, baik kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Terus ada belanja barang. Pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat, dan belanja perjalanan. Belanja ini terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas. Terus ada belanja modal. Pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual. Pembayaran bunga utang. Pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga atau interest yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang atau principal outstanding, baik utang dalam maupun luar negeri, yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari bagian anggaran, pembiayaan, dan perhitungan.